Halo, assalamualaikum guys. Ya, selamat datang di channel RTV Indonesia. Kali ini saya hadir untuk kalian semuanya pada malam hari. Ini pada hari tanggal 29 hari Minggu, tapi ini tayangnya insya Allah Senin. Ya, saya omongkan sesuatu untuk kalian tentang kesulitan dan kesuksesan dalam pembuatan film Ojowedi ini. Yang pertama adalah tentang sisa waktu. Sisa waktu kami hanya cukup pukul 9 sampai dengan pukul 15 sore. Tadi kalau semisal di film Ojowedi yang episode pertama ada kesalahan, misalnya ada keterlambatan tayang, dimohon maaf. Tadi kita nggak ada banyak waktu, maka sesuai janji saya yang di video reaction bahwa kalau nutut film Ojowedi Kamis akan setiap hari Kamis sampai Jumat akan tayang. Jadi pada pukul kemarin agak maju ya, jam 7 atau jam 6 malam itu sudah tayang. Tetapi itu saya nggak teliti banget karena banyak kesibukan yang saya harus buat, banyak konten-konten yang terlampau, konten-konten seperti reaction, seperti apa, ide-ide itu semua sudah saya ambil melalui otak saya, sudah matang, tapi harus terjeda karena saya mikiran untuk film Ojowedi ini akan rilis Kamis, akan rilis tahun lalu hari Kamis tanggal 26 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pada pas azan maghrib itu udah rilis film Ojowedinya. Tadi untuk episode kedua kali ini kita akan rilis besok Kamis ya. Ini Senin tayang nih vlog saya ini. Ya Senin sudah tayang karena kita mengejar waktu tayang. Film Ojowedi ini akan tayang setiap hari Kamis malam Jumat pada pukul 17.30. Berarti 19.30, berarti setengah 8 malam. Tadi kemarin agak saya ngomongnya 19.30, tetapi dalam peraturan YouTube itu saya ngatur YouTube-nya itu pada pukul 18.00. Jadi gitu guys. Ya, yang kedua, kesulitan dan kesuksesan dalam take video. Yang pertama, kita harus mengulang take, maksudnya harus persatukan take. Berarti enggak kalian misalnya take ini, misalnya scene 2, scene 1, scene 2 ceritanya ini, kita harus satukan ceritanya ini. Tapi itu kalau kita sudah mempunyai kamera yang cukup memadai, tapi cuma budgetnya cuma handphone aja, insya Allah bisa sukses, bisa berhasil bikin film. Alhamdulillah episode pertama sudah tayang, tinggal episode kedua di dalam syuting, masih syutingnya ya. Kesulitan nomor 2 adalah ngedit. Nah, kita kan nggak punya budget backsound, jadi harus saya download satu backsound itu tadi, satu itu dari backsound yang memadai sampai yang mencocokkan, itu harus download satu di PC saya yang sudah bisa sekarang. Dan harus
kita harus kemarin untuk episode pertama saya ngeditnya mulai pukul 12:30 siang, maaf setengah pada 13.00 12.30 atau Indonesia Barat sampai pukul berapa, sampai pukul 16.30, setengah 1 siang sampai setengah 5 siang. Bayangkan cuman ngedit film pendek itu aja bisa sampai selama itu 5 jam, maaf 3 jam setengah, 2 jam setengah sih, maaf 2 jam setengah, ya 3 jam setengah betul, kalau salah maaf ya. Ya terus ngeditnya juga, maaf kalau saya nggak kasih tombol subscribe, karena juga kadang kalau Adobe Premiere Pro misal PC-nya tidak memadai, maka filenya itu akan besar. Filenya besar. Kemarin project saya yang Kotmil Quran sudah tayang di channelnya Susani Channel, kalian bisa nontonnya, sudah view-nya sudah 100 lebih, hampir 200 juga. Itu project saya ya. Dan yang ketiga kesulitannya, ada 3 kesulitannya. Ketiga adalah tentang set lokasinya itu. Kalau rame itu saya nggak bisa, karena harus mengambil video, misal mengambil suara dari take, harus dari per take. Take-nya 1 take ini harus suaranya lebih jelas, harus bagaimana, itu agak susah karena sepi ya. Jadi biar suara video take-nya itu biar masuk ke dalam HP gitu. Juga ya itu aja. Jadi kita harus sepi syutingnya, jadi nggak boleh rame. Kalau rame misalnya ada orang, jadi saya cukup nggak enak di sini ya, karena banyak orang ya. Ini bukan set syuting saya ya. Yang kesuksesan dalam pembuatan film ada 3 juga. Yang pertama, saya alhamdulillah dan payah saya sendiri, dalam pikiran saya sendiri, saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih indah, bisa enak dipandang, bisa tahu ceritanya para netizen yang budiman. Yang kedua adalah kita cuman budget bisa dibilang budget 600.000 teman, 630.000, 600 buat beli handphone dan 30.000 nya cuman buat beli tongsis. Itu aja. Yang cuman budget segitu bisa menghasilkan yang lebih indah dan wow, itu mau saya. Yang ketiga adalah kita bisa mengedit menggunakan alat editing yang sering digunakan para sutradara hebat, dari kru film hebat, dari youtuber hebat, itu Adobe Premiere Pro. Kami sudah mendapatkan softwarenya setelah berapa tahun kita pakai Power Director. Terima kasih untuk Power Director yang sudah menemani saya berkreasi di dalam YouTube. Sudah 2 tahun saya di YouTube. Awal mula YouTube itu tanggal Februari tanggal 20 atau 22 tahun 2020. Sekarang sudah 2 tahun berkarya tidak di YouTube. Tapi itu jarang ya, karena kita uploadnya jarang. Jadi hari misalnya tanggal 1 upload, terus tanggal 10 baru upload. Jadi bikin videonya itu susah guys ya. Itu yang suka saya. Dan yang terakhir adalah film tentang koleksi karya-karya saya ya. Koleksi pertama adalah koleksi karya saya, yaitu yang karya besar banget, yaitu karya opening 2022 oleh Artif Indonesia. Itu syutingnya kami selama 4 hari di Dusun Pacitan, dan saya yang kontennya staycation itu kami sampai 20 hari, dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 20, tanggal 2 sampai tanggal 20 kita full di Pacitan. Bulan lalu ya, Juni atau Juli ya, Juli.
dan itu versi pertama, dan itu alhamdulillah tidak ada kesalahan. Yang kesalahannya cuman kita gak bisa ngedit langsung di tempat itu karena internet di sana agak susah, akses itu agak susah, kami pakai akses. Jadi kalau di sini ada wifi, ada yang agak gampang. Oke, nanti tekniknya saya lanjut ya. Oke. Ya, oke guys, kita lanjutkan lagi yang kemarin ya. Sekarang ini tanggal 30 kita take-nya. Oke. Tentang karya saya yang ada di Pacitan, karya pertama saya. Itu kesulitan dan kesenangannya. Saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah kesulitan adalah waktu juga kan, di sana kan lebih cepat waktunya, maka saya di sana sering bangun jam 7. Mohon maaf, saya sering bangun jam 7 juga. Waktu untuk take-nya tuh enggak ada. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 jam. Soalnya jam 3 itu kita nggak boleh kemana-mana karena di sana ya guys ya, karena sana cuacanya juga dingin, di sana juga tidak ada lampu jalan itu tidak ada seperti Surabaya sekarang, tidak ada. Oke. Kesulitan nomor 2 adalah kita nggak bisa upload sering, maksudnya di sana kita nggak bisa edit secara langsung karena di sana internetnya cukup susah ya, karena akses itu cukup susah untuk di sana itu. Maka jadi saya sering nggak upload selama tanggal 3 sampai tanggal 20 itu, karena ya itu tadi internetnya agak susah kalau di sana. Kalau di Surabaya itu alhamdulillah agak bisa. Jadi dimohon maaf kalau misalnya tanggal 2 sampai tanggal 20 itu non upload, kita nggak ada internet, susah internet juga. Upload akses itu terbatas, internet kita cuma 1 GB. Untuk upload YouTube itu sekitaran harus lebih dari 1 GB ya, 50 100 paling enggak. Oke. Cerita nomor 3 adalah kenapa nggak bisa syuting malam. Oke, kita syuting malam itu guys, yang pertama nggak ada lampu, yang kedua kondisi di sana itu sepi, nggak seperti di Surabaya ini. Jalanan yang sering dilewati pengguna jalan itu sering sepi. Kalau di Surabaya kan enak kan, kedengeran suara motor, suara mobil. Kalau di sini tidak ada, kalau di Pacitan tidak ada. Makanya gitu guys ya. Yang ketiga adalah yang terakhir ini. Yang ketiga adalah tidak dapat cahaya. Kamera HP saya ini yang biasanya yang dipakai ini itu adalah ada flash-nya sih ada, tapi nanti untuk resolusi dalam mengeditnya agak susah. Maka mohon maaf kalau misal resolusinya di opening RTV Indonesia 2022 ini agak pecah, karena ya itu yang project pertama itu kita harusnya editnya itu real. Jadi secara langsung untuk ngedit, maksudnya ngedit mencatukan seluruh video, seluruh scene itu dalam satu frame, maksudnya satu frame video. Maka mohon maaf tadi harus jelek resolusinya. Oke, mohon maaf banget. Oke, tayangnya rilis tanpa launching itu Desember tanggal 30 tanggal 31. Kalau launchingnya kemarin itu tanggal 16 Desember, tayangnya tanggal 16, kita syutingnya tanggal 15 gitu. Oke, nama kesuksesan dalam pembuatan opening itu, yang pertama saya kata-kata saya sudah saya kunci dari sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau bagaimanapun juga saya harus bikin opening RTV Indonesia ini di Pacitan. Akhirnya beneran, enggak tahu pokoknya maupun hari raya maupun libur maupun nggak ada acara itu pokoknya kita harus bikin maupun juga. Kecuali bulannya cuma 5 hari, di sana cuma 5 hari. Jadi kita menggunakan 3 hari atau 5 hari itu tak untuk syuting opening gitu guys ya. Juga apa ya, yang nomor 2 adalah
syutingnya enak, tambah diganggu orang. Yang kemarin yang ada sekilas ada anak yang baju biru ya, emang tim saya itu cuma anak-anak ya, cuman saya cuman umur 14 ya, jadi mohon maaf kalau tim saya anak-anak. Tadi anak-anak itu gimana, saya jadi guru di hadapan mereka. Tadi kamu harus megangnya kamera ini, jangan goyang. Tadi saya ngajari si anak-anak itu biar agar tadi saya penggunaan dalam opening RTV Indonesia 2022 ini biar nggak salah. Jadi gitu. Untuk kelebihannya juga. Yang ketiga adalah syuting dan waktu tercepat. Biasanya syuting opening itu paling enggak syuting film itu dengan waktu 2 menit itu cukup lama loh, karena kita bukan cuma butuhkan 4 hari. Kalau kalau DMS kan itu pagi sampai malam, tapi ya kita waktu juga guys ya, maka kita harus bikin 4 hari gitu. Oke, itu ya kesusahan dan kesuksesan dalam pembuatan opening RTV Indonesia project pertama. Project kedua syuting Susani Channel. Susani Channel itu kami kesuksesan, nggak ada kesalahannya, nggak ada kesalahannya ada. Kesuksesan yang pertama waktu itu paling penting. Kesulitan itu waktu. Yang kedua adalah gimana kita harus mendapatkan tempat-tempat yang eksotis buat syuting ya, dan itu tempat syutingnya itu tidak jauh dari tempat rumah produksi gitu guys ya. Yang ketiga adalah kesulitannya gitu. Tadi kalau kita jauh-jauh maka itu lebih bagus, tapi kalau di dekat-dekat ya cuman setengah bagus gitu guys ya. Maka kita harus si Dr. Andes Susani CH ini bagaimanapun juga video klipnya ini bisa hasilnya lebih istimewa gitu. Juga yang ketiga adalah saya nggak bisa syuting, misalnya nggak bisa ngustadarai lebih banyak scene, karena kenapa juga dia saya juga ada waktu, saya juga punya YouTube sendiri, saya ini juga punya YouTube sendiri, maka ya saya sibuk dengan YouTube saya sendiri, terus saya ini sibuk dengan YouTube-nya sendiri. Nanti bahwasan ini scene yang berlanjut selesai scene yang makan itu sudah dia sendiri yang yang sutradarai. Tadi dia syuting sendiri, untuk editnya enggak, untuk editnya itu anaknya. Nah, yang keempat nih kesalahan fatal. Yang keempat adalah ini ngeditnya amburadul. Tadi minta tolong untuk Dr. Andes ini, kalau syutingnya kalau ngeditnya minta tolong harus di benar-benar ya. Namanya video klip itu semua film itu nggak ada yang cepat. Syuting project yang agak sedikit membuat gambar yang lebih bagus, lebih sinematik itu agak susah ya. Jadi kalau dari cara bapak misal atau owner atau Susani CH itu misalnya, ya jangan, saya nggak mau hilang waktu jam tayang. Kalau nggak mau waktu jam tayang kita batalin ya, paham ya, kita batalin, maka itu tidak mempengaruhi YouTube Anda. Tadi mempengaruhi ya, tapi Susani Channel ini sudah monet. Tadi kalau apapun juga dimanapun juga, kalau udah monet itu terserah kalian mau upload 1 minggu sekali, mau upload 1 bulan sekali, itu terserah itu ya guys ya. Yang terakhir yang kesuksesan yang pertama, saya bisa mendirect yang mensutradarai channel orang lain ya, itu yang cuman minimalis ya, enggak apa-apa. Yang kedua adalah alhamdulillah saya tidak disarankan, tidak dipasarai untuk ngedit project tersebut ya, alhamdulillah banget ya. Saya nggak anunya. Oke, yang ketiga adalah
Saya bersyukur itu yang saya sutradarai atau project saya dan desain channel itu bisa mentok sampai 100 viewer. Ini udah 200 viewers, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, yang terakhir pembuatan ojo wedi, kesulitan dan kesuksesan. Yang pertama, kesulitan adalah waktu. Yang scene yang saya cari itu yang scene tidur, cari yang nyurung sepeda, sama scene tidur saya pakai. Nah, kita lanjut lagi ya, ada iklan benar tadi. Oke, dari scene yang tidur saya pakai daster itu udah lama syutingnya, itu sebelum hari raya itu sudah syuting. Tapi projectnya itu saya harus mikir editingnya. Aduh, ini tanya-tanya ini di sini. Tuh waktu bagaimana tadi project itu terlampau lama, sampai sekarang ini baru bisa tayang. Untuk part 2 ini alhamdulillah sudah dapat scene 8 scene. Alhamdulillah, besok kita lanjut lagi. Jadi itu yang kedua adalah yang terakhirnya, yang kedua cuma dua kesulitannya adalah kita harus cari tempat yang sepi kalau enggak, karena suara dari kamera itu harus masuk dalam kamera. Jadi suara lilinnya itu masuk dalam kamera. Misalnya suara tadi harus ada, harus suara kaget astagfirullahaladzim itu harus ada. Tadi kan saya terinspirasi dari Demnya Aditya, Pak Dem itu dia membuat jangan takut itu guys ya. Tadi suara kaget, suara apa, saya terinspirasi dari Pak Demian Aditya karena dia sudah membuat film pendek jangan takut itu menjadi lebih gimana, terkesan horor banget gitu loh, terkesan jiwa film horornya itu kelihatan nanti. Bahkan saya terinspirasi dari itu, saya buat lebih genre yang dengan karya sendiri. Namanya kan Jawa, saya orang Jawa, ini namanya saya ganti kan. Di Pak Demian Aditya ini kan jangan takut judul lagunya, tapi kalau di saya ojo wedi, nanti dibikin agak lebih bahasa Jawa gitu guys ya. Kesuksesan pertama, saya bisa bikin film yang bisa dibilang nggak gampang, horor tetapi memuaskan. Yang kedua adalah bisa dengan edit saya sendiri dengan waktu cukup panjang ya, cukup lama. Yang saya bilang tadi itu cukup lama. Yang ketiga itu bisa menghasilkan view yang banyak. Alhamdulillah sekarang sudah 20 viewers. Terima kasih para fan Artif Indonesia yang sudah nonton film Ojo Wedi dan ya embel lah, pokoknya filmnya embel, tapi yang bisa terkesan kreatif. Yang terakhir, yang 4 ini adalah saya bisa mendirect film yang nggak gampang. Alhamdulillah alamin, saya diberi kesehatan, alhamdulillah bisa tayang dengan waktu Kamis malam Jumat. Saya sudah janjikan di reaction tayang Ojo Wedi itu adalah Kamis malam Jumat besok kalau nututin. Alhamdulillah Allah Tuhan mengijabahi, Kamis tayang. Alhamdulillah. Terima kasih tadi bincang-bincang yang cukup lama untuk kalian, 24 menit. Terima kasih yang sudah nonton. Tolong like, comment, subscribe-nya video ini. Ingat, subscribe gratis. Sampai jumpa di next video. Saya Rizky Aditya. Jangan lupa ingat pesan ibu, pakai masker dan jaga jarak dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang Arti Indonesia. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Dadah.